Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada kali ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang teror di Gedung Negara Cirebon, nyata atau mitos. Gedung negara yang berada di Taman Kerucuk Kota Cirebon selalu ramai dikunjungi saat akhir pekan. Gedung ini bukan hanya menjadi ikon sejarah, tetapi juga rumah bagi sejumlah rusa yang menjadi daya tarik wisatawan. Namun, di balik keceriaan dan keramahan suasana taman, ada sebuah cerita yang jarang diungkap, cerita yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Pada suatu malam, saat bintang-bintang bersinar redup di langit Cirebon, seorang petugas keamanan bernama Budi sedang melakukan ronda malam. Suasana di sekitar gedung negara tampak tenang, hanya suara gemerisik angin yang terdengar. Budi sudah bekerja di sana selama bertahun-tahun dan terbiasa dengan ketenangan malam, namun malam itu terasa berbeda. Saat Budi berjalan di dekat kandang rusa, ia mendengar suara gemerisik yang tidak biasa. Suara itu berasal dari dalam gedung. Penasaran, Budi memutuskan untuk masuk dan memeriksa. Ia membuka pintu gedung perlahan dan melangkah masuk ke dalam kegelapan. Lampu lorong gedung berkedip-kedip seakan menambah suasana seram. Tiba-tiba, Budi mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Suara itu berat dan menyeret, seolah-olah seseorang dengan kaki pincang sedang berjalan. Jantung Budi berdegup kencang, tetapi ia tetap melangkah naik, mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu mungkin hanya tikus besar. Ketika Budi mencapai lantai atas, ia melihat bayangan seseorang di ujung lorong. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri dia menghadap ke arah jendela. Budi memanggil dengan suara gemetar, "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Budi mendekat dengan hati-hati, tetapi bayangan itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Keringat dingin mulai mengalir di kening Budi. Ia merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk kembali ke bawah. Namun, saat berbalik, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah lorong, berdiri seorang wanita dengan gaun putih yang lusuh. Wajahnya pucat dan rambutnya panjang menutupi sebagian besar wajahnya. Mata wanita itu menatap Budi dengan tatapan kosong. Budi tidak bisa bergerak, seolah-olah kakinya terpaku di lantai. Wanita itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah jendela. Budi mengikuti arah jari wanita itu dan melihat sesuatu yang tidak pernah ia lupakan. Di luar jendela, di tengah taman, terlihat bayangan rusa-rusa yang biasanya berada di kandang. Namun, rusa-rusa itu tampak aneh, dengan mata merah menyala dan bergerak dalam lingkaran, seolah-olah sedang melakukan ritual. Wanita itu tiba-tiba menghilang, dan Budi merasa kakinya bisa bergerak lagi. Dengan cepat, ia berlari keluar dari gedung dan menuju kandang rusa. Ketika ia sampai di sana, rusa-rusa terlihat normal, berbaring tenang seolah tidak ada yang terjadi. Namun, Budi tahu apa yang ia lihat bukanlah imajinasinya. Keesokan harinya, Budi menceritakan pengalamannya kepada rekan-rekan kerja. Mereka mengatakan bahwa cerita tentang wanita di gaun putih telah ada sejak lama. Konon, wanita itu adalah istri seorang penjaga gedung yang meninggal secara tragis di sana bertahun-tahun lalu.
Setelah kematiannya, arwahnya dikatakan sering muncul, terutama saat malam bulan purnama. Cerita ini membuat Gedung Negara dan Taman Krucuk menjadi tempat yang penuh misteri. Meski selalu ramai saat akhir pekan dengan pengunjung yang menikmati keindahan taman dan rusa-rusa yang menggemaskan, hanya sedikit yang tahu bahwa di balik keceriaan itu, tersembunyi kisah mencekam yang menjadi rahasia gelap dari tempat tersebut. Beberapa minggu setelah kejadian malam itu, Budi kembali bertugas malam. Ia tidak bisa menghilangkan bayangan wanita tersebut dari pikirannya. Setiap kali ia melakukan ronda, ia merasa ada yang mengawasi dari kejauhan. Kali ini, Budi memutuskan untuk membawa kamera dan perekam suara, berharap bisa menangkap bukti dari apa yang ia lihat dan dengar. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berbisik di antara pepohonan taman, membawa serta suara-suara aneh yang tidak biasa. Budi memulai rondenya di sekitar kandang rusa. Hewan-hewan tersebut tampak gelisah, bergerak resah seolah merasakan sesuatu yang tidak terlihat. Mata mereka yang biasanya tenang kini tampak ketakutan, mengamati kegelapan di sekitar mereka. Saat Budi berjalan menuju gedung, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan terus melangkah masuk ke dalam gedung. Lorong-lorong gelap menyambutnya dengan keheningan yang menakutkan. Budi mengaktifkan kameranya dan mulai merekam. Berharap bisa menangkap sesuatu. Ketika Budi mencapai lantai atas, ia merasakan dingin yang menusuk tulang. Ia menyalakan perekam suara dan mendengarkan dengan seksama. Suara langkah kaki itu muncul lagi, kali ini lebih dekat dan lebih nyata. Budi menahan napas, mencoba mendekati sumber suara. Di ujung lorong, ia melihat pintu sebuah ruangan terbuka perlahan, seakan mengundangnya masuk. Dengan hati-hati, Budi melangkah mendekati pintu tersebut. Di dalam ruangan, ia melihat bayangan wanita itu lagi. Kali ini, bayangan itu berdiri di sudut ruangan, menangis dengan suara pelan namun memilukan. Budi merasa merinding, tetapi ia tahu ini adalah kesempatan untuk mendapatkan bukti. Ia mengarahkan kameranya ke arah bayangan tersebut dan mulai merekam. Namun, saat Budi mencoba mendekat, sesuatu yang aneh terjadi. Bayangan wanita itu berbalik dan menatap Budi dengan mata yang penuh kesedihan. Tanpa peringatan, bayangan itu bergerak cepat ke arahnya. Budi panik, mencoba melarikan diri, tetapi kakinya terasa berat seolah-olah terikat. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mencekam. Budi terengah-engah, berusaha mengendalikan diri. Ia melihat rekaman di kameranya dan mendengar suara tangisan di perekam suaranya. Namun, saat ia mencoba memutar ulang rekaman, tidak ada apa-apa di sana. Semua bukti yang ia dapatkan lenyap begitu saja, seakan-akan tidak pernah ada. Dengan perasaan campur aduk, Budi memutuskan untuk meninggalkan gedung dan melaporkan kejadian ini kepada atasannya. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih dari sekadar cerita hantu. Ia yakin ada rahasia gelap yang tersembunyi di balik tembok-tembok gedung itu. Selama beberapa hari berikutnya, Budi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia terus memikirkan pengalaman malam itu, merasa ada yang belum selesai. Ia memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, mencari tahu lebih banyak tentang sejarah Gedung Negara dan Taman Krucuk. Budi mulai dengan mencari informasi di arsip kota.
Ia menemukan bahwa gedung tersebut dibangun pada era kolonial Belanda dan telah mengalami berbagai peristiwa penting. Namun, satu kejadian menarik perhatiannya, sebuah artikel tua yang menyebutkan tentang seorang wanita bernama Maria yang ditemukan tewas secara misterius di gedung tersebut. Maria adalah istri seorang penjaga gedung yang ditinggalkan setelah suaminya menghilang tanpa jejak. Budi merasa bahwa Maria mungkin adalah sosok wanita yang ia lihat. Ia terus menggali informasi, mencari tahu lebih banyak tentang Maria dan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Semakin banyak ia mencari, semakin banyak misteri yang terungkap. Beberapa saksi mata yang masih hidup menyebutkan bahwa Maria sering terlihat di sekitar gedung sebelum kematiannya, seolah-olah mencari sesuatu atau seseorang. Dengan informasi yang ia dapatkan, Budi memutuskan untuk kembali ke gedung pada malam hari, kali ini dengan persiapan lebih baik. Ia membawa serta rekan kerja yang juga penasaran dengan cerita ini. Mereka memasang kamera di berbagai sudut gedung dan mulai melakukan ronda malam. Malam itu terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Suara-suara aneh mulai terdengar sejak awal, membuat suasana semakin tegang. Ketika mereka mencapai lantai atas, suara langkah kaki itu muncul lagi. Mereka mengikuti suara tersebut dan tiba di ruangan tempat Budi melihat bayangan wanita sebelumnya. Di dalam ruangan, mereka menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik rak buku. Pintu tersebut tampak sudah lama tidak dibuka, penuh dengan debu dan jaring laba-laba. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu tersebut dan menemukan sebuah tangga yang menuju ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu gelap dan dingin. Bau lembab memenuhi udara, membuat mereka merasa tidak nyaman. Di sudut ruangan, mereka menemukan sebuah peti kayu tua. Peti itu terkunci, tetapi dengan sedikit usaha, mereka berhasil membukanya. Di dalam peti, mereka menemukan sebuah buku harian tua milik Maria. Di dalamnya, tertulis kisah hidupnya dan peristiwa tragis yang menimpanya. Maria menulis tentang suaminya yang menghilang dan bagaimana ia merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Ia juga menulis tentang rasa takutnya dan bagaimana ia sering melihat bayangan-bayangan aneh di gedung tersebut. Namun, yang paling mengejutkan adalah halaman terakhir buku harian itu. Maria menulis bahwa ia menemukan rahasia gelap tentang gedung tersebut dan suaminya yang hilang. Ia menulis bahwa suaminya adalah korban dari sebuah ritual kuno yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memanggil arwah. Maria berencana untuk mengungkap kebenaran tersebut, tetapi sebelum ia bisa melakukannya, ia menghilang. Dengan penemuan ini, Budi dan rekan-rekannya akhirnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Gedung negara dan taman kerucuk bukan hanya tempat bersejarah biasa, tetapi juga tempat yang menyimpan rahasia gelap dan mengerikan. Mereka memutuskan untuk melaporkan temuan ini kepada pihak berwenang dan memastikan bahwa arwah Maria dan suaminya bisa tenang. Namun, sebelum mereka bisa pergi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Pintu ruang bawah tanah tiba-tiba tertutup dengan keras, mengurung mereka di dalam. Suara langkah kaki berat mulai mendekat, semakin lama semakin dekat. Mereka merasakan kehadiran yang kuat dan mengerikan di sekitar mereka. Dengan cepat, mereka mencoba membuka pintu, tetapi tidak bisa. Dalam keputusasaan, mereka berdoa agar bisa keluar dari tempat itu. Tiba-tiba, suara lembut dan penuh kesedihan terdengar di telinga mereka. Suara Maria yang meminta tolong, memohon agar mereka mengungkap kebenaran dan membebaskannya dari kutukan tersebut.
Dengan usaha keras, mereka akhirnya berhasil membuka pintu dan berlari keluar dari gedung. Mereka tidak pernah kembali lagi ke tempat itu, tetapi cerita mereka menjadi peringatan bagi semua orang tentang bahaya dan misteri yang tersembunyi di gedung negara dan Taman Kerucuk. Apakah ini cerita nyata atau hanya mitos? Gedung dan taman tersebut yang menjadi saksi bisu, seakan menantang setiap orang yang berani mencari tahu kebenarannya sendiri. Terima kasih telah mendengarkan cerita Teror di Gedung Negara Cirebon, Nyata atau Mitos, bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap tempat atau wilayah kita, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan selalu berdoa. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.